sifat yang dimiliki per orang. Kalau yang umum itu dimiliki oleh bersama-sama banyak orang. Yang dimiliki per orang tadi isinya 3. Kalau pakai bahasa Alpot ada kardinal, ada sentral, ada sekunder. Kalau yang kardinal ini nggak semua orang punya, tapi sifatnya sangat khusus. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang istimewa. Namanya cardinal trait, disposisi kardinal. Jadi misalnya orang narsis, orang hedonis itu kan tidak semua orang punya. Sifat luar biasa yang hanya dimiliki sedikit orang. Narsis misalnya, narsis itu kan hanya sedikit orang. Meskipun sekarang banyak orang narsis, tapi kan tidak semua orang narsis. Hedonis, nyari senengnya saja itu sekarang mulai banyak, tapi kan tidak semua orang. Kalau ada orang narsis, kuat sekali karakternya di situ, kamu mudah mengenalinya karena dia sifatnya luar biasa dan khusus. Hari ini kan narsis itu mungkin antara lain kemana-mana selfie misalnya. Kan sekarang mulai banyak orang. Kamu ngaji aja tadi selfie-nya sampai setengah jam ini sudah 3-4 kali. Di depan sana tadi cekrek, mau masuk cekrek, nanti saya masuk kamu foto lagi cekrek, terus gini cekrek. Yo, lama-lama kamu kena penyakit narsis. Kalau ditanya buat apa sih mas bolak-balik foto itu, ya kamu ya tidak jelas juga ya, biar tidak tahu kenapa. Oke, itu kardinal, karakter yang sangat khusus. Biasanya orang yang punya disposisi kardinal ini mudah dikenali, karena dia punya sifat yang tidak semua orang punya. Hedonis, ngamuan, nah, itu kan sangat khusus, orang mudah kenalnya. Anak ini sabarnya luar biasa. Itu kan ketika sangat khusus orang mudah kenal. Itu namanya disposisi kardinal. Kalau orang lain sudah marah itu, tapi dia enggak, berarti kesabarannya melebihi orang biasa. Narsis tadi kan sebenarnya ada ke orang yang ingin dikenal. Setiap orang memang ingin dikenal, tapi yang levelnya narsis itu kan berarti sudah luar biasa. Setiap orang ingin senang, tapi level hedonis itu sudah luar biasa. Namanya disposisi kardinal. Ini mudah dikenali. Cuma tidak setiap orang punya. Oke, yang kedua disposisi sentral. Kalau yang sentral ini yang wajar-wajar, pemarah, pemaaf, dan seterusnya. Jadi kalau yang ini karakter utamamu, mungkin ambisius, jujur, suka berkompetisi, macam-macam, itu namanya disposisi sentral. Traitmu yang normal itu namanya disposisi sentral. Ada disposisi sekunder. Kalau sekunder ini sebenarnya bukan sifatmu, tapi kadang-kadang juga bisa muncul dalam situasi tertentu. Misalnya kamu sebenarnya sabar, tapi dalam kasus ini, wah, kesabaranmu habis. Ini sudah keterlaluan, ini saya tidak boleh sabar lagi. Misalnya, itu namanya disposisi sekunder. Biasanya sih kamu rajin, tapi kok tiap kali kamu masuk kelas bosen, terus dosennya gitu, terus lama-lama kamu bosen, kerajinanmu habis. Akhirnya kamu tidak rajin lagi, kamu boloslah dirimu. Itu sebenarnya bukan karaktermu, itu disposisi sekunder. Karena situasinya luar biasa memang, membuatmu aslimu yang sentral tadi tidak bisa keluar. Keluarnya yang sekunder. Sekunder ini tidak utama, tapi kamu bisa. Sebenarnya ngomongmu selama ini baik-baik terus, kamu ngomong jelek tidak pernah, apalagi misuh-misuh. Tapi kok ya ini anak ngomongnya gini terus, misuhi aku terus, lama-lama keluar kosakata bisuanmu. Nah itu namanya sekunder. Ya kan kamu kosakata sebenarnya kan banyak, cuma kan kamu hati-hati jangan keluar karena tertutupi oleh disposisi sentral tadi, bahwa itu kata-kata jelek. Tapi mungkin dalam situasi tertentu keluar dengan sendirinya.
Itu namanya disposisi sekunder. Jadi dalam dirimu coba dicermati ya, kamu punya kardinal enggak? Kardinal ini biasanya orangnya menonjol di tengah masyarakatnya, karena dia punya perilaku yang khas istimewa. Tapi kalau yang sentral pasti kamu punya. Yang sekunder kamu juga punya, cuma mungkin agak tertekan, tidak kelihatan. Dia keluar kalau situasinya memungkinkan. Namanya disposisi sekunder. Oke, ya tugasmu mengenali dirimu sampai dalam.